Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Capres 2024 sekaligus mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai anak bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berpeluang maju di Pilkada Jawa Tengah. Ketua DPP PDI Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah sekaligus mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat bicara soal kans Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Ganjar menyatakan Kaisang punya kans di Pilkada karena memiliki partai dan jabatan, sehingga dapat berkomunikasi dengan ketum parpol dalam memutuskan siapa yang akan maju di Pilkada Jawa Tengah. Kalau soal Kaisang Pak yang katanya akan maju di Pilkada Jateng, Pak, ada komentar? Ya, saya kira dia punya partai, dia ketua partai, pasti partainya yang akan menentukan. Oh, kalau Pak Andika Perkasa sendiri condong di Jakarta atau mungkin di Jawa Tengah Pak? Belum sih, belum tahu. Tapi akan ditugaskan kemana, termasuk beliau sendiri. Dari kader pasti siap, tapi kita pasti sedang mengkalkulasi mana yang paling bagus. Kan dinamika politiknya sangat dinamis. Tapi cocok. Di tengah kans Kaisang yang semakin menguat di Pilkada Jateng, Presiden Jokowi pun merespons peluang putra bungsunya Kaisang Pangarep maju Pilkada Jawa Tengah atau Pilkada Jakarta. Presiden Jokowi menjawab sambil berseloroh saat ditanya mana lebih baik Kaisang maju Pilkada Jawa Tengah atau Jakarta. Kata Jokowi, dua-duanya sama bagusnya. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Sang kakak Gibran Rakabuming Raka menyebut membebaskan Kaisang untuk memilih apakah maju di Jakarta atau Jawa Tengah dalam gelaran Pilkada November mendatang. Berdasarkan survei Litbang Kompas, jika dibandingkan dengan Jakarta, memang elektabilitas Kaisang lebih tinggi di Jateng. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Saudara, Ketua DPD PDIP Bambang Urianto membenarkan nama mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa menguat di internal PDIP untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Bambang benarkan nama Andika Perkasa menguat di internal PDIP untuk maju di Pilkada Jawa Tengah, Saudara. Namun hingga hari ini belum ada keputusan yang dibuat oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri siapa yang bakal maju di Pilkada Jawa Tengah. Namun Bambang menegaskan bahwa semua keputusan ini ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan. Bila nanti Andika resmi diusung PDI Perjuangan, kader PDIP akan bekerja keras untuk memenangkan Pilkada Jateng. Sudah beredar di kalangan kawan DPD bahwa ada kemungkinan Pak Andika Perkasa akan dicalonkan. Jadi mohon banyak yang mengusulkan lah. Ya. Kalau Pak Bambang sebagai Ketua DPP dan melihat peta di Jawa Tengah, seperti apa sih sosok peluang Pak Andika di Jawa Tengah? Ini kan andai kan nanti diajukan, tentu kita akan bekerja keras untuk memenangkan Pak Andika. Ganjar Pranowo menyebut putra Presiden Joko Widodo sekaligus Ketum PSI ini, yaitu Kaisang Pangarep, ini punya kans di Pilgub Jawa Tengah. Lalu siapa penantang Kaisang yang akan diusung oleh PDIP? Kita bahas bersama dengan juru bicara PD Perjuangan, Mas Aryo Seno Bagaskoro yang telah bergabung, dan juga saya sapa ada pengamat politik dari UNS, Mas Agus Riwanto. Selamat malam Mas Agus, Mas Seno. Malam, Mas. Selamat malam, Mas. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam, Mas Aryo. Baik, saya ke Mas Seno dulu nih. Ini PDIP sudah membaca bahwa Kaisang ini punya peluang untuk maju di Jawa Tengah. Betul seperti itu ya? Ya, semua ketua umum partai tentu punya kewenangan untuk menentukan calonnya dan mengkomunikasikan dengan ketum partai lain. Apalagi kalau melihat berbagai macam dinamika percakapan publik, hari ini kan semua masih sangat cair, dinamika politik sangat memungkinkan munculnya berbagai opsi. Terlepas dari apakah memang betul beliau maju, apakah itu menjawab rasa penasaran publik tentang urgensi kenapa harus ada revisi peraturan MA, itu konteks yang berbeda lagi. Tapi dalam konteks ini tentu hari ini semuanya masih sangat cair. Tapi kami sebagai partai yang dipercaya rakyat untuk menang pemilu legislatif 3 kali berturut-turut di Jateng, tentu punya satu kondisi kebatinan politik untuk memprioritaskan kader sendiri di Jawa Tengah sebagai salah satu basis elektoral yang
memiliki ikatan sejarah panjang dengan kami. Dan itu nama-nama terus digodok. Oke, tadi Mas Seno bilang bahwa sudah punya kader sendiri, prioritas untuk mengusung kader sendiri. Itu berarti sudah tidak ada lagi ya, udah nggak mungkin lagi ya nanti akan ada koalisi dengan partai-partai nantinya jika mendukung Kaisang. Dorongan terbesar hari ini adalah mengusung kader sendiri, Mas. Bagaimanapun itu adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional kami untuk mengajukan nama terbaik. Ada nama-nama yang secara kualitas dan secara rekam jejak kami bertanggung jawab penuh atas kompetensinya. Nama Pak Andika misalnya yang muncul itu juga punya pengalaman panjang di militer, punya kapabilitas mengelola manajerial TNI waktu menjadi Panglima. Dan misalnya nama lain ada Mas Hendrar Priyadi, Mas Hendi yang sangat piawai di dalam konteks eksekutif. Jadi dalam melakukan pengerucutan nama itu kami memiliki list tokoh dan kader yang saya rasa cukup mumpuni untuk mengusung calon sendiri. Oke, salah satu nama yang diusung adalah mantan Panglima TNI ya, Pak Andika begitu. Saya ke Mas Agus nih. Mas Agus ngelihatnya seperti apa nih dinamika perpolitikan pilkada di Jawa Tengah ini dengan adanya kans dari Kaisang dan juga PDIP yang nantinya kemungkinan besar akan mengusung Pak Andika? Ya, menarik ya Pilkada Jawa Tengah karena salah satu lumbung padi bagi PDIP ya, dan menang berturut-turut 3 kali PDIP di daerah ini. Karena itu tentu ini menjadi perjuangan terah PDIP ya untuk semakin menunjukkan giginya. Tetapi belakangan ini memang PDIP perlu banyak refleksi diri terkait dengan soal tokoh yang akan dimunculkan di Jawa Tengah. Beberapa survei terakhir memang menunjukkan beberapa kader PDIP di survei itu kalah beberapa digit dari beberapa tokoh yang mungkin dianggap sebagai rival PDIP ya, seperti Jenderal Lutfi, kemudian Kaisang Pangarep ya, yang hari ini cukup tinggi surveinya gitu. Nah, 2 orang ini tampaknya akan menjadi pesaing berat bagi PDIP kalau nanti 2 ini akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Sebagaimana diketahui Pak Lutfi kan sudah didorong oleh Gerindra dan dipastikan akan menjadi calon gubernur dari Gerindra. Kaisang sebagai kader partai PSI ya, sekaligus ketum yang survei-surveinya juga relatif tinggi, bahkan melebihi Lutfi, itu kemungkinan besar juga akan mencalonkan diri, cuma partainya yang belum jelas ya, partai apa gitu. Tapi 2 ini menurut saya punya kans yang cukup berat dan menjadi pesaing berat bagi PDIP kalau ingin melahirkan tokoh-tokoh lain ya di luar PDIP. Oke, saya langsung lempar ke Mas Seno. Gimana nih Mas Seno? Punya pesaing yang berat nih di Pilkada Jateng. Mas Seno? Oke, kita ada gangguan teknis, nanti akan kita perbaiki. Tapi kalau saya ke Mas Agus lagi, ini terkait dengan peluang ataupun jika kita bilang seandainya PDI punya lawan yang berat begitu, ada tadi Pak Lutfi, kemudian Kaisang. Lantas apa yang menurut Anda apa yang akhirnya membuat PDIP itu akhirnya pede untuk tetap mengusung kader internal? Ya, menguasai legislatif ya di pilkada, di pemilu legislatif kemarin. Meskipun suara calon PDIP ya dari Jawa Tengah yang gubernur Jawa Tengah Mas Ganjar itu kalah dengan Prabowo Gibran, tetapi di kursi legislatif PDIP itu menang. Itu artinya PDIP memang punya kekuatan dalam konteks pengakaran terhadap masa loyalitas di tingkat pemilu legislatif. Tetapi di pemilu presiden itu berbeda ya nilainya. Karena itu pilkada itu sebenarnya cerminan dari pilpres ya. Jadi kalau pilpres itu pemenangnya kemarin bukan kader PDIP, besar kemungkinan itu konstelasinya politik tidak jauh berbeda dari itu. Hanya saja kans itu masih terbuka bagi PDIP kalau memiliki kader yang populer, memiliki modal sosial dan punya link kuat dengan legislatif gitu. Oke, itu memiliki kader yang kuat, link kuat ya. di legislatif begitu. Saya ke Mas Seno gini, Mas Seno, jadi menurut Anda kader yang nanti akan diusung internal ini punya semua yang tadi disampaikan sehingga akhirnya bisa pede begitu PDIP mengusung kader internal untuk di Pilkada Jateng? Ya, hari ini sebenarnya kalau mau membaca survei dengan cermat,
saya rasa belum ada satupun calon yang mencapai angka aman. Dalam arti itu angka save point untuk bicara kepastian akan menjadi gubernur apabila pemilu dilaksanakan pada bulan November besok. Kenapa begitu? Karena secara angka tidak ada itu yang menyentuh misalnya angka 30% aja tidak ada, 25% aja tidak. Sehingga semuanya masih sangat kompetitif, masih tahapan secara resmi kampanye juga belum start, penutupan KPU juga masih ada cukup waktu untuk memunculkan nama. Padahal kalau kita membaca secara popularitas, nama-nama dengan elektabilitas yang tertinggi, itu peringkat 1 dan peringkat 2, kalau kita cermati di survei tersebut, popularitasnya sudah sangat tinggi. Artinya awareness masyarakat bahwa tokoh-tokoh tersebut akan maju pilkada itu sudah sangat tinggi. Dan elektabilitasnya baru mencapai sekian. Nah, oke. Ya, kita tangkap tadi apa yang disampaikan oleh Mas. PDI Perjuangan itu masih tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, kita merasa bahwa masih ada sangat banyak kemungkinan untuk perubahan-perubahan angka tersebut pada saat prosesnya berjalan. Meskipun kalau kita lihat ini popularitas Andika yang akan diusung oleh PDIP ini belum terlalu bisa menyaingi calon-calon lain begitu, nama-nama lain yang bermunculan. Saya ke Mas Agus. Ya. Ya, Mas Agus, jadi menurut Anda nih sosok Andika ini peluangnya akan seperti apa? Ya, tentu terbuka ya bagi Pak Andika di Pilgub Jateng kalau ketokohnya bisa didongkrak supaya dipopuler ya, sebagaimana popularitas dari Pak Ahmad Lutfi dan juga Kaisang Pangarep. Nah, cuma problemnya Pak Andika ini kan dia newcomer ya di Jawa Tengah, belum punya jejak panjang ya, sejarah dan root terhadap proses politik di Jawa Tengah. Nah, satu kerja keras untuk membuat dia populer itu berbeda dengan Lutfi atau Kaisang ya, yang sudah populer dan menjadi bagian dari masyarakat Jawa Tengah. Nah, Pak Andika itu perlu membangun jejaring yang lebih kuat lagi, kemudian perlu melakukan kerja-kerja politik ya, dan juga jejaring sosial, terutama menyangkut soal pemilih muda ya, dan juga milenial dan generasi Z. Dan itu memang masa yang real yang dimiliki oleh Kaisang Pangarep. Nah, kalau ini dijadikan sebagai cara yang jitu bagi Pak Andika, besar kemungkinan juga punya peluang untuk bersaing ya. Meskipun ini perlu kerja keras. Karena berpolitik itu memang kerja keras ya, tidak bisa main-main. Toh semua masih ada ruang buka bagi siapapun di Jawa Tengah. Oke, nah ini menarik karena kita lihat ini PDIP sendiri pede begitu akan tetap mengusung kader internal meskipun sampai saat ini belum ada nama yang muncul begitu ya. Di sisi lain nama Kaisang ini semakin menguat. Apakah ini karena pengaruh dari hanya karena dia merupakan sosok ketua umum PSI atau ada pengaruh dari ayahnya Presiden Joko Widodo? Kita akan ulas lagi terkait dengan Kaisang versus Andika Perkasa di Pilgub Jawa Tengah ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Malam, saudara.